Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansa. Saya jurusan akuntansi. Pada mata kuliah ekonomi mikro kali ini, saya akan menjelaskan konsep dan struktur pasar persaingan sempurna dalam ekonomi mikro. Definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang tidak memiliki pengaruh dalam menentukan harga. Dalam pasar ini, produk yang dijual homogen atau seragam, sehingga konsumen tidak memiliki preferensi khusus terhadap produk tertentu. Selain itu, informasi tentang harga dan kualitas produk sangat transparan dan mudah diakses oleh semua pihak. Untuk karakteristik pasar persaingan sempurna, satu, jumlah penjual pembeli yang banyak. Dua, produknya homogen. Untuk tiga, transparansi informasi. Informasi tentang harga, kualitas, dan karakteristik produk sangat transparan dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam pasar. 4. Mobilitas faktor produksi. Faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dapat dengan mudah dipindahkan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. 5. Tidak adanya pengaruh individu dalam menentukan harga. Tidak ada penjual atau pembeli tunggal yang memiliki kekuatan untuk mengaruhi harga pasar. Harga ditentukan oleh interaksi antara penawar dan permintaan di pasar. Selanjutnya, untuk keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Untuk keuntungan, A. Efisiensi alokasi sumber daya pasar persaingan sempurna cenderung menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, di mana barang dan jasa dialokasikan kepada mereka yang paling menghargainya. B. Inovasi dan efisiensi dalam produk persaingan ketat mendorong perusahaan untuk mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengembangkan inovasinya. C. Harga yang adil. Harga dalam pasar persaingan sempurna cenderung mencerminkan biaya produksi dan permintaan konsumen sehingga dianggap sebagai harga yang adil. Sedangkan untuk kerugiannya, kekurangan kebebasan dalam menentukan harga, penjual dalam pasar persaingan sempurna tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga jual produk mereka, karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Untuk B, tidak kemampuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka panjang. Karena persaingan yang ketat, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung hanya mampu memperoleh keuntungan normal atau keuntungan sebanding dengan biaya produksi. Selanjutnya, struktur pasar persaingan sempurna. Penawaran dan permintaan pasar persaingan sempurna. Untuk penawaran adalah jumlah produk yang siap dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran dalam pasar persaingan sempurna cenderung naik, menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Sedangkan untuk permintaan adalah jumlah produk yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna cenderung menurun, menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta. Untuk titik keseimbangan pasar sempurna, tidak titik keseimbangan pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Pada titik ini harga pasar dan kualitas yang diperdagangkan akan ditentukan. Berikut grafik keseimbangan pada perusahaan yang menghasilkan keuntungan maksimum. Keseimbangan perusahaan yang menghasilkan maksimum atau keuntungan maksimum harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, untuk kurva AR sama dengan MR dan sejajar dengan sumbu, oke. Dua, kurva AC atau average cost selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Tiga, kurva AC atau minimal margin cost selalu memotong kurva AC minimum menunjukkan bahwa produk pada saat itu terjadi efisiensi produk. Sedangkan untuk grafik keseimbangan perusahaan pada pasar persaingan sempurna yang menggambarkan kerugian minimum, harus memenuhi syarat sebagai berikut. Satu, kurva AR sama dengan MR, sejajar dengan sumbu oki. Dua, kurva AC berada di atas kurva AR, atau kurva AR dan MR berada di bawah titik rendah kurva AC. Ketiga,
Untuk kurva MC, selalu memotong kurva AC minimum. Sebelum motong AC, kurva AC memotong kurva MR, dan saat itulah menunjukkan produk menderita kerugian. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan pasar sempurna. A. Mobilitas faktor produksi. Dalam pasar persaingan sempurna, mobilitas faktor produksi yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan produk mereka sesuai dengan permintaan pasar. Jika ada peningkatan permintaan untuk suatu produk, perusahaan dapat dengan cepat menambah tenaga kerja atau modal untuk meningkatkan produksinya. Dan sebaliknya, jika permintaan menurun, perusahaan dapat dengan mudah mengurangi tenaga kerja atau modal mereka. B. Perubahan dalam jumlah penjual dan pembeli. Perubahan dalam jumlah penjual dan pembeli dapat mempengaruhi pasar persaingan sempurna. Jika ada peningkatan jumlah penjual, persaingan akan meningkat, yang akan menyebabkan penurunan harga dan peningkatan jumlah yang ditawarkan. Bahkan sebaliknya, jika ada yang menurunkan jumlah penjual, persaingan akan berkurang, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan penurunan jumlah yang ditawarkan. Demikian pula, perubahan dalam bentuk jumlah pembeli dapat mempengaruhi permintaan harga pada pasar. Jika ada peningkatan jumlah pembeli, permintaan akan meningkat, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan meningkatkan jumlah yang diminta. Bahkan sebaliknya, jika ada penurunan jumlah pembeli, permintaan akan berkurang, yang dapat menyebabkan penurunan harga. C. Cenderung dalam biaya produksi. Perubahan dalam biaya produksi, seperti biaya bahan baku, bahan, tenaga kerja, dan modal, dapat mempengaruhi pasar persaingan sempurna. Jika biaya produksi meningkat, produsen mungkin akan mengurangi produksi atau menaikkan harga untuk menjaga profitabilitas. Sebaliknya, jika biaya produksi saham menurun, produsen mungkin akan meningkatkan produksi atau menurunkan harga untuk meningkatkan pangsa pasar. Perubahan dalam biaya produksi juga dapat mempengaruhi jumlah penjual di pasar. Dengan produsen memiliki biaya produktif yang lebih tinggi cenderung keluar dari pasar. D. Perubahan dalam preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen dapat mempengaruhi pemerintahan dalam harga pasar persaingan sempurna. Jika preferensi konsumen berubah dan mereka lebih memiliki produk lain, permintaan untuk produk tersebut dapat menurun, yang dapat menyebabkan penurunan harga dan penurunan jumlah yang diminta. Bahkan sebaliknya, preferensi konsumen berubah dan mereka lebih memilih produk tersebut. Permintaan untuk produk tersebut dapat meningkat, yang dapat menyebabkan kenaikan harga dan peningkatan jumlah yang diminta. Sedangkan untuk efisiensi pasar persaingan sempurna, efisiensi alokasi sumber daya. Pasar persaingan sumber cenderung mencapai efisiensi alokasi sumber daya. Efisiensi alokasi sumber daya terjadi ketika sumber daya dialokasi secara optimal untuk memaksimalkan kepuasan konsumen dan keuntungan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, karena tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar, perusahaan yang tidak efisiensi cenderung keluar dari pasar. Sementara perusahaan yang efisiensi dan bertahan dan berkembang, hal ini mendorong penggunaan sumber daya yang efisiensi menghindari pemborosan. B. Untuk efisiensi dalam produk. Pasar persaingan sempurna juga mendorong efisiensi dalam produk. Produsen dalam pasar ini harus mencari cara untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya produksi yang rendah. Dalam jangka panjang, produsen tidak efisien akan kesulitan bersaing dengan keluar dari pasar. Produsen yang efisien, di sisi lain, akan dapat menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah, peningkatan keuntungan mereka, dan memenuhi permintaan konsumen dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan untuk C, efisiensi dalam distribusi pendapatan. Pasar persaingan sempurna juga dapat mencapai efisiensi dalam distribusi pendapatan. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh kekuatan pasar berdasarkan penawaran permintaan. Setiap produsen dan konsumen memiliki akses yang sama terhadap informasi dan peluang pasar. Hal ini memungkinkan untuk distribusi pendapatan yang lebih adil, di mana keuntungan dan kerugian didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi dan konsumsi. Contoh kasus pada pasar persaingan sempurna.
Contoh kasus yang nyata pada pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh nyata di pasar persaingan sempurna adalah pasar komoditas tertentu, seperti gandum. Pasar ini ada banyak produsen dan konsumen menghasilkan dan menggunakan produk serupa tanpa perbedaan substansial dalam kualitas. Tidak ada kontrol harga dari produsen tunggal atau kelompok kecil di produsen, sehingga tidak ada kekuatan pasar tunggal yang dapat mempengaruhi harga. Di pasar gandum, produsen tidak memiliki kekuatan pasar untuk menentukan harga jual karena ada banyak penjual dan pembeli. Selain itu, ada beberapa hambatan masuk ke industri ini, yang berarti produsen baru dapat dengan mudah masuk ke pasar jika mereka dapat menghasilkan gandum dengan biaya yang lebih efisien. Ini mendorong persaingan yang sehat dan memastikan bahwa harga gandum tercermin dari kondisi pasar yang sebenarnya. Untuk analisis dampak perubahan pasar persaingan sempurna. Perubahan dalam pasar persaingan sempurna bisa memiliki dampak yang signifikan. Sebagai contoh, pertimbangan peningkatan teknologi dalam produksi gandum yang mengurangi biaya produksi secara substansial. Akibatnya, produsen dapat menghasilkan gandum dengan biaya yang lebih rendah. Dalam jangka panjangnya, hal ini dapat mengubah struktur pasar. Produsen yang mampu menggunakan teknologi baru akan memiliki keunggulannya dalam biaya yang sangat signifikan. Ini dapat menyebabkan pergeseran dalam distribusi pasar, di mana produsen yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru tersebut mungkin kesulitan bersaing dan bahkan keluar dari pasar. Selain itu, penurunan biaya produksi juga dapat mengarah pada penurunan harga jual gandum yang menguntungkan konsumen dengan akses harga yang lebih rendah. Namun, perubahan teknologi juga dapat memicu inovasi di pasar ini. Produsen baru yang baru masuk dengan teknologi yang lebih canggih dapat mengubah dinamika persaingan dan memberikan kontribusi baru terhadap efisiensi pasar secara keseluruhan. Perubahan pada pasar persaingan sempurna selalu menghadirkan tantangan dan peluang. Namun, struktur dasar pasar yang bebas, tanpa penghambatan masuk atau keluar, cenderung mendorong inovasi, efisiensi, dan manfaat bagi konsumen. Untuk kesimpulan, pentingnya pasar persaingan sempurna dalam ekonomi mikro. Satu, persaingan sempurna memiliki peran penting dalam ekonomi mikro. Pasar ini mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya produksi yang efisiensi dan distribusi pendapatan yang adil. Efisiensi ini menghasilkan manfaat bagi konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah dan paling yang lebih banyak. Selain itu, pasar persaingan sempurna juga mendorong inovasi dan perkembangan teknologi karena produsen harus bersaing untuk bertahan di dalam pasar. Pasar persaingan sempurna juga memiliki peran penting dalam mengurangi kekuatan pasar tunggal yang dapat mengekang persaingan dan menghasilkan monopoli atau oligopoli. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada produsen tunggal atau kelompok kecil produsen yang dapat mempengaruhi harga. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan pasar dan melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan untuk tantangan dan peluang dalam pasar persaingan sempurna, satu, meskipun pasar persaingan sempurna memiliki banyak manfaat, tapi juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya asimetri informasi, di mana produsen atau konsumen memiliki akses perbedaan terhadap informasi. Hal ini dapat mengganggu efisiensi pasar dan menyebabkan ketidakadilan. Dua, selain itu perubahan teknologi dan inovasi juga dapat menjadi tantangan dan peluang dalam pasar persaingan sempurna. Perubahan teknologi dapat mengubah struktur pasar dan mempengaruhi keuntungan kompetitif produsen. Namun inovasi juga dapat membuka peluang baru bagi produsen baru untuk masuk ke pasar menghasilkan manfaat bagi konsumen. Tiga, dalam keseluruhan pasar persaingan sempurna memiliki peran yang penting dalam ekonomi mikro. Pasar ini mendorong efisiensi dan inovasi, melindungi kepentingan konsumen, mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli. Meskipun menghadapi tantangan pasar persaingan sempurna, tetap menjadi model yang diinginkan dalam mencapai efisiensi dalam kesejahteraan ekonomi. Untuk saran, satu, dalam konteks pasar persaingan sempurna, penting bagi pelaku pasar untuk memenuhi karakteristik pasar ini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi persaingan yang ketat. Dua, untuk mencapai efisiensi pasar dalam pasar persaingan sempurna,
Pelaku pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, seperti harga, preferensi konsumen, dan teknologi produksi. 3. Pelaku pasar dapat memanfaatkan informasi yang transparan dan memperhatikan keadaan pasar untuk menentukan harga dan kualitas optimal agar dapat mencapai keseimbangan pasar. 4. Dalam menghadapi kelemahan pasar persaingan sempurna, pelaku pasar dapat mencari solusi seperti melakukan inovasi, berkolaborasi dengan pelaku pasar lain, atau memanfaatkan kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan yang sehat. 5. Studi khusus pasar komoditas pertanian dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pasar persaingan sempurna beroperasi dalam kehidupan nyata, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku pasar dalam pasar ini. 6. Pemahaman yang mendalam tentang konsep struktur pasar persaingan sempurna memberikan keuntungan bagi pelaku pasar yang menghadapi persaingan yang ketat dan mencapai efisiensi pasar yang diinginkan. Berikut terima kasih apa yang telah saya sampaikan tentang konsep dan struktur pasar persaingan sempurna dalam ekonomi mikro ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.